Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fahmi di Heart Studio. Ya, kali ini kita akan bedah buku karya Ustadz Didi Suharyo. Kita akan tampilkan dasar-dasar dari buku itu bagaimana sehingga buku ini ditulis berdasarkan tinjauan dari kode dan sains. Oke, langsung saja kita mulai ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat bukunya, ini ada preview dari buku beliau, Mukjizat Huruf-Huruf Al-Quran, bagaimana cara memahami makna Al-Quran melalui kode-kode yang terdapat di dalam Al-Quran dan tinjauan sainsnya. Langsung saja kita mulai. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah 1 dan 2 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. La raiba fihi, di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada yang roib atau yang raib di dalamnya, la raiba fihi, dan tidak pula ada yang hilang di dalamnya, sehingga bisa juga dimaknai tidak ada yang tersembunyi. Jadi semuanya sudah di-reveal, sudah dihadirkan oleh Allah melalui Al-Quran tentang apa aja segala macam ilmu di dalamnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita juga buka di surat Al-Kahfi, disebutkan ayat pertama, Alhamdulillahillazi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah, segala puja bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Di situ tidak menurunkan Allah itu di dalam Al-Quran itu atau Alkitab itu sebuah kebengkokan. Apa sih bengkok itu? Yaitu tidak bengkok adalah bermakna lurus, konsisten, pasti. Sesuatu yang nggak bengkok itu lurus sehingga sesuatu yang pasti, dan metodologis serta menggunakan parameter yang jelas. Jadi Al-Quran itu seperti itu teman-teman. Serta to the point atau straight, lurus. Tidak bengkok itu lurus, straight to the point. Seperti itu. Sehingga makna-makna ini semuanya adalah makna dari kata walam yaj'alahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan di dalam Alkitab itu sebuah kebengkokan, sehingga nggak bengkok itu lurus, konsisten, pasti, metodologis, parameter jelas, dan to the point. Langsung saja kita to the next ayat. Di surat Al-Ankabut juga disebutkan ayat 43, Watil a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watilkal amsaluna daribuha linnasi wa may yaqiluha illal alimun. Dan amsal atau perumpamaan di dalam Al-Quran ini kami buatkan untuk manusia, dan tiadalah yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang al-alimun, orang-orang yang berilmu. Jadi kita harus memiliki ilmu untuk membedah atau memahami amsal yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga di kata lain Al-Quran itu berisi amsal teman-teman. Al-Quran berisi amsal. Amsal itu sendiri apa? Kita bedah satu persatu ya. Amsal itu adalah perumpamaan. Nah, seperti itu, atau permisalan, atau kode. Kok bisa? Ya, sebuah kode itu adalah permisalan dari sesuatu. Apa sih kode itu? Atau coding. Nah, di sini kita akan bahas kode dan coding di dalam Al-Quran. Sebelumnya kita bedah dulu apa sih kode itu. Kode atau coding adalah mengubah suatu pesan menjadi kode tertentu agar nampak menjadi sesuatu yang umum, dalam rangka menyampaikan sesuatu yang ingin dirahasiakan. Jadi kata-kata dari sebuah pesan itu menjadi kode tertentu dalam rangka untuk menyampaikan makna yang rahasia. Seperti itu. Nah, ini kita mengarah ke kode-kode huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang kita akan decoding, dan semua itu bisa teman-teman baca di buku Mukjizat Huruf-Huruf Al-Quran. Nah, di dalam decoding ini, Al-Quran ternyata memiliki kode huruf hijaiyah sebanyak 29 huruf. Walama adamal asma akullaha, di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah, dan Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya atau kode-kode tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ada huruf alif, ba, ta, tha, jim, sampai huruf ya. Sehingga
dari kode-kode itu tadi kita akan coba untuk decoding atau mengeluarkan makna dari kode-kode tersebut ya. Dari huruf, kode hurufnya ada kode kata, ada kode ayat. Seperti itu. Nah, kode huruf Al-Quran. Nomor satu, huruf. Satu huruf adalah satu kode. Sehingga dari satu kode muncul 10 subkode. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang menyatakan bukannya alif lam mim itu satu kebaikan, tapi alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, dan mim satu kebaikan. Dan di setiap masing-masing satu kebaikan itu ada 10 kebaikan atau 10 subkode. Seperti itu. Nah, dari 29 huruf ada ribuan kata, ada 6.236 ayat. Nah, sehingga dari satu kata ada 4 huruf. Oke, nanti mungkin teman-teman bingung ya, tapi coba dibaca pelan-pelan atau dilihat pelan-pelan dari satu kata. Misal satu kata itu ada 4 huruf, maka 4 pangkat 10 subkode atau 4 pangkat 10 kebaikan. Sehingga jumlahnya 1.046.576 kode. Nah, sudah berapa kode yang kita bedah dari satu kata di dalam Al-Quran? Seperti itu, teman-teman. Kode huruf Al-Quran ini sehingga memiliki ribuan Al-Quran ini sendiri 6.236 ayat. Maka di dalam Al-Quran ada ribuan kode paket ilmu pengetahuan atau al-alami atau semesta alam atau semesta ilmu atau sunnatullah. Nah, seperti itulah Allah mengkodekan Al-Quran dari mulai huruf, kata dan ayatnya, dan semuanya itu dibedah berdasarkan kajian mukjizat huruf-huruf Al-Quran yang sudah ditulis dalam buku yang teman-teman semuanya lihat tadi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi. Watilkal amsalun nadribuha linnas. Dan ini adalah perumpamaan kami buatkan untuk manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahami menggunakan akalnya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu dituntut diajak untuk menggunakan akalnya untuk mendekoding ya istilahnya, mengeluarkan makna-makna di dalam Al-Quran seperti itu. Dan salah satu kajian decodingnya adalah melalui buku mukjizat huruf-huruf Al-Quran ini. So, apakah teman-teman sudah mulai tertarik dengan kajian ini? Kalau sudah tertarik, silahkan subscribe dulu dan like atau mungkin komen di channel ini. Nanti kita akan bedah satu persatu, insya Allah ya, kode-kode yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan hurufnya. Habis itu berdasarkan kata, dan kalau bisa mungkin berdasarkan ayatnya. Tapi yang pertama kita simpulkan bahwa di dalam satu buku ini atau buku ini semua sudah di-reveal satu huruf per satu dari alif sampai ya. Penasaran? Silahkan follow terus channel Harf Studio. Gitu dulu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.